Oke, baik, terima kasih Romo Bambang. Kita berjumpa kembali di episode yang kedua ini, Romo, mengenai realitas Wisma Sepuh. Tetapi sebelumnya minta lagi satu kali lagi mau salam segernya, Romo. Gimana, Romo? Salam segar selalu. Salam segar, Romo Anji. Nah, baik. Tadi kan Romo sudah berbicara tentang kehidupan harian dari para Romo Wisma Sepuh dalam episode yang minggu lalu. Nah, dalam episode minggu ini kita akan berbicara lagi lebih dalam tentang realitas dari Wisma Sepuh ini, Romo. Nah, pertanyaan pertama dari kami, Romo. Romo Bambang, bagaimana sih Romo melihat realitas yang ada di Wisma Sepuh ini? Apakah rumah sepuh itu hanya rumah dari para Romo tua saja atau seperti apa sih, Romo? Monggo, Romo. Biasanya itu mereka menyebut Romo sepuh, Romo tua gitu itu. Padahal kenyataannya itu Romo-Romo yang tua kebanyakan tidak mau tinggal di Domus Pacis ya. Kebanyakan nggak mau. Saya memang memilih dulu di di Puren dulu masih di Domus Pacis Puren. Tetapi pada umumnya dihindari karena dianggap sebagai seperti tahanan, tersingkir dari umat gitu, itu dipandang gitu. Itu yang pada umumnya. Ada yang sebetulnya uskup sudah menugasi, ada yang sudah mendapatkan SK, malah udah SK loh. Iya, tapi ya nggak mau datang. Nah, karena apa? Yang di sini itu fakta loh ya, brother, itu yang sudah semacam kalau tidak di sini, tidak di rumah tua ini, itu sudah merepotkan. Oh, mengatakan. Iya, kalau tinggal di paroki atau keluarga atau di rumah itu sudah buat repot. Tidak ada yang melayani. Lain dengan yang di Domus Pacis. Keadaan apapun itu lalu terlayani. Maka saya ketika Ketua Unio itu Romo Suryo mengatakan sebetulnya Domus Pacis itu bukan rumah sepuh, tapi rumah sakit. Rumah sakit. Iya, karena yang di sini semua sudah sakit. Sudah harus dilayani. Kalau di parokianya merepotkan. Gitu. Itu yang terjadi, fakta ini. Ya. Tapi mungkin banyak yang penasaran sih, Romo. Mengapa sih kalau Romo lihat realitas yang ada, mungkin masih ada Romo-Romo sepuh, Romo-Romo yang masih kurang berkenan untuk masuk ke Wisma Sepuh ini? Apa saja sih mungkin faktor yang mempengaruhi itu, Romo? Sejauh saya tangkap, pada umumnya itu merasa tercabut dari umat. Ya, itu. Mereka kalau nanti tinggal di rumah ini, itu lalu merasa jauh, tercabut, tersingkir dari umat. Padahal kenyataannya loh, sejauh saya tangkap juga, walaupun tinggal di paroki, banyak yang sudah sudah faktanya itu sudah sepuh, agak uzur, lalu sering suka marah. Sekarang umat lalu ngomongin, lalu biasa menghindar. Juga itu fakta lain, sekalipun tinggal di rumah tua ini, saya itu mengalami banyak umat datang, malah banyak umat mempedulikan. Itu jadi kunjungan itu kalau tidak dibatasi, tidak diatur, itu pandemi pun banyak. Banyak itu. Jadi yang peduli itu banyak itu yang terjadi. Ini ya. Baik, Romo. Lalu mungkin Romo udah menceritakan tadi tentang faktor-faktornya itu ya, Romo. Lalu yang kedua kami mau tahu nih, Romo. Jawab jujur ya, Romo ya. Kondisi apa sih, Romo, yang paling memprihatinkan bagi para Romo di Wisma Sepuh ini menurut jenengan? Seperti apa? Saya tidak tahu apakah ini memprihatinkan atau tidak itu. Betul. Yang jelas kondisi seperti ini kami di dalam itu ya enak-enak saja. Karena kalau tidak enak, misalnya makan, itu kok rasa-rasanya nggak begituan. Lalu tinggal
nulis saja di blog. Oh, mengatakan. Ya, itu makan malam misalnya itu, lalu umat itu sini ini jatah uang makan itu lalu disiapkan. Mereka mengantar. Itu dan baik lalu snack segala itu. Jadi kalau memprihatinkan dari segi perhatian, ya, tapi yang paling memprihatinkan itu mungkin itu karena pada umumnya itu ya Romo ya, itu dulu punya kuasa, biasa menentukan segalanya, dan di sini ada jatah. Kalau di paroki atau di itu kan tinggal kurang apa ini dia, tapi di sini ada jatah itu, maka seringkali ada yang kemudian agak marah, tidak puas itu. Tapi yang dari Puren itu sudah saya biasakan dulu. Kalau mulai nggak puas ini itu tuku dewe saya bilang gitu. Karena ada uang saku. Iya, hanya bedanya di sini kalau itu senangnya itu ya beli sendiri. Karyawan bisa bantu, ada uang saku. Lain kalau di paroki. Iya toh. Betul. Ingin apa itu umat akan. Tapi ya kalau sudah sering merepotkan umat ya menghindar. Jadi dalam tanda petik seringkali ada post power syndrome. Itu mungkin, tapi ya itu umum kok, tidak hanya umum. Dan itu kalau bisa disikapi dengan enak. Yang paling memprihatinkan sebetulnya apa itu tidak difahami. Itu iya, kalau tidak ngalami sendiri, hidup bersama di sini misalnya 4 hari 5 hari, omongan macam-macam itu dianggap apa itu ngoyo-woro istilah Jawa itu, anak itu hanya dibuat-buat. Itu ini padahal fakta itu. Ini itu ya. Baik Romo, itu yang kondisi yang menurut Romo paling memprihatinkan Romo ya. Lalu yang ketiga yang kami mau tahu ini ada 2 pertanyaan Romo. Hal apa sih yang pertama ini? Hal apa yang masih bisa Romo syukuri sebagai Romo sepuh? Monggo Romo. Untuk saya itu yang paling saya syukuri itu pribadi lu ya. Sadar saya sudah tua. Dan kemudian saya lahir dalam kelansiaan sekarang. Mulai itu dengan kondisi-kondisi seperti ini itu selalu diperhatikan. Ya misalnya saya kapan itu hari Minggu yang dulu itu terjatuh. Gitu. Lalu tapi saya tetap mimpin apa itu misa, ada yang minta misa dari luar gitu, itu Romo Hartanto baru pergi, saya diminta, semua saya jalani, tapi lalu apa itu saya bilang besok kalau ngepelnya gini ya, saya terjatuh banyak obatnya itu lalu licin. Terkejut semua. Romo Hartanto baru pergi di telepon ternyata oleh karyawan, Romo Bambang tadi terjatuh gitu. Dan kemudian ternyata di sana ada dokter juga bersama Romo Hartanto, terus bilang diukur suhunya. Ternyata ketika suhu saya diukur itu 37 berasa ribut. Dia itu kan amat diperhatikan. Gitu. Ini apalagi ya mereka yang memang harus diperhatikan. Saya kan paling tidak diperhatikan. Ya. Karena apa-apa masih bisa sendiri. Tapi begitu kenapa sedikit itu? Atau saya kok tidak makan Romo? Saya harus sayur gitu. Kan pernah kalau ada sayur nanti tambah biaya gitu, lalu waktu itu lalu ada yang belikan sayur lalu. Itu saya Romo enggak. Saya harus sayur, lalu setiap hari saya dimasakkan sayur sendiri. Gitu. Jadi ada perhatian apalagi kalau sakit, kalau tampak susah saja ada dia. Ini satu hal yang pada hemat saya gitu. Lalu yang kedua Romo, yang Romo masih bisa syukuri dari Wisma Sepuh ini Romo, gimana Romo? Sekarang ada direktur.
tinggal bersama. Ya. Dulu saya mengalami masih di Puren Wulung itu, ya menguruskan tinggal di luar. Di Sambi gitu loh. Jadi mereka punya tugas, pokok ribut ya itu lalu tidak bersama-sama, maka tidak memahami, tidak memahami keadaan kami. Kalau omong lalu dikira ngeyel, dikira enggak, sudah diurus, selalu mengatakan sudah diurus. Tapi sekarang begitu ada keuskupan kasih direktur, itu lalu itu segalanya. Ya apapun bukan soal cocok gak cocok, tapi nyatanya karena tinggal bersama. Lalu bahwa ada yang puas, ada itu di mana-mana di keluarga pun, anak kepada orang tua pada anak, mesti ada yang puas dan tidak puas. Gitu. Baik Romo. Jadi udah ada penanggung jawab di sini, udah suatu kesyukuran ya, Romo. Kebahagiaan juga. Penanggung jawab tinggal bersama. Itu loh yang tinggal bersama. Itu itu sungguh-sungguh rahmat ilahi yang bukan main. Wah, iya. Oke, baik Romo Bambang, terima kasih banyak Romo. Romo sudah berkenan untuk membagikan kisah realitas di Wisma Sepuh ini pada episode kedua. Tetapi rasa-rasanya masih ada PR bagi Romo Bambang. Kita akan berbicara lagi tentang makna Natal bagi Romo dan juga situasi pandemi yang terjadi di Wisma Sepuh ini. Mungkin Romo berkenan lagi ya Romo ya. Oke, mungkin akhir kata sekian dulu Romo ya, supaya kita bisa melanjutkan nanti lagi episode berikutnya. Akhir kata saya Frater Gabriel Singgi bersama dengan Bambang Sutrisno pamit undur diri. Matur nuwun dan berkah dalam.